Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang contoh soal dari rumus jumlah dan selisih dua sudut. Jadi kakak harap hari ini kalian sudah bisa menerapkan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Sekedar mengingatkan bahwa kemarin kita sudah belajar 6 rumus, 2 untuk sin, 2 untuk cos, dan 2 untuk tangen. Ini rumusnya, kalian harus hafal ya. Yang kedua, kakak juga akan mau mengingatkan kembali tentang perbandingan trigonometri yang nantinya juga kita perlukan untuk menyelesaikan soal jumlah dan jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Nah, ini merupakan rumus Pythagoras dari segitiga bantu. Misal segitiga bantunya bentuknya seperti ini dan sudutnya di sini. Maka untuk mencari sisi R atau sisi miring itu kita peroleh dari akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk mencari sisi samping atau X itu dari R kuadrat dikurangi Y kuadrat, dan untuk mencari sisi depan atau Y itu kita peroleh dari R kuadrat min X kuadrat. Nah, dari segitiga bantu ini juga kita bisa mengingat rumus sin A, cos A sama tan A. Rumus dari sin A itu adalah demi depan per miring atau Y per R. Dan untuk rumus cos adalah sami samping per miring atau X per R. Dan untuk rumus tan adalah desa depan per samping atau Y per X. Nah, rumus ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan rumus jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Next, ke contoh soal yang ketujuh. Karena kita kemarin sudah belajar sampai contoh ke-6, sekarang ke-7. Cos 5pi per 7 kali cos 13pi per 28 ditambah sin 5pi per 7 dikali sin 13pi per 28. Kita lihat di sini ada polanya. Polanya adalah cos-cos dan sin-sin. Mereka sejenis, berarti mereka rumusnya untuk cos. Nah, ingat kalau di sini positif, maka yang di sini adalah negatif. Yang jadi A adalah 5pi per 7, yang jadi B adalah 13pi per 28. Langsung saja kita hitung yang ini. Cos 5pi per 7 min 13pi per 28. Yang perlu kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang ini dalam kurungnya. Kita samakan penyebutnya, yaitu 28. Karena kita samakan penyebutnya, maka 5pi harus kita kalikan 4. Berarti 5pi kali 4 sama dengan 20pi dikurangi 13, 7pi, yang bawah adalah 28. Maka kita peroleh cos 7pi per 28. 7pi per 28 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Sama-sama kita bagi 7. 7 dibagi 7 1, 28 dibagi 7 sama dengan 4. Sehingga cos pi per 4. Nah, pi itu nilainya adalah 180. Maka 180 dibagi 4 itu sama dengan 45. Maka nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Paham? Oke, next. Nomor 8. Cos A plus B per cos A kali cos B. Nah, di sini ada cos A, cos B. Kita ubah ke bentuk seperti rumusnya ya, berarti menjadi cos A, cos B, sin A, sin B per cos A, cos B. Nah, bentuk ini nanti bisa kita uraikan menjadi
cos A cos B per cos A cos B min sin A sin B per cos A cos B. Nah, cos A cos B ini nilainya 1. Kenapa? Karena atas sama bawah sama, cos A cos B per cos A cos B, maka nilainya adalah 1. Nah, yang di sini ingat bahwa rumus dari tan adalah sin per cos. Nah, di sini bentuknya sudah sin per cos, sin per cos, sin per cos. Di sini A, di sini juga A, di sini B, di sini juga B. Maka bisa langsung kita tulis menjadi tan A tan B. Maka hasilnya adalah 1 min tan A kali tan B. Next, yang nomor 9. Diketahui A plus B sama dengan 135 dan tan B sama dengan setengah. Nilai dari tan A adalah, yang pertama kita punya modal A plus B itu sama dengan 1/35. Bisa kita ubah menjadi tan A plus B sama dengan tan 135. Karena di sini ada bentuk tan A plus tan B, kita pakai rumus ini. Maka dia menjadi tan A plus tan B per 1 min tan A tan B sama dengan min 1. Loh, Kak, tan 135 kok bisa min 1? Kita tahu dari mana? Ingat bahwa tan 135 itu berada pada kuadran 2. Nah, di kelas 10 kita sudah belajar tentang sudut relasi. Ingat, pada kuadran 2 ada rumus tan 180 min A sama dengan min tan A. Berarti 180 dikurangi berapa, yang hasilnya adalah 135. Berarti tan 180 dikurangi 45 sama dengan min tan 45. Karena di sini A, maka di sini juga A. Karena di sini 45, maka yang di sini juga 45. Maka nilai dari tan 135 itu sama nilainya dengan min tan 45. Dan kita sudah tahu bahwa nilai dari tan 45 itu adalah 1. Karena di sini min, maka kita tambahi min 1. Maka nilai dari tan 135 adalah min 1. Next, karena kita mau cari tan A. Nah, tan A, maka kita pakai rumus ini. Nanti tan B-nya langsung kita substitusikan setengah karena sudah diketahui. Maka dia menjadi tan A plus setengah per 1 min tan A kali setengah sama dengan min 1. Kita kali silang. Min 1 ini kan sama saja dengan min 1 per 1. Maka tan A plus setengah ini kita kali 1, yang bawah ini kita kalikan min 1, dan hasilnya adalah tan A plus setengah sama dengan min 1 plus setengah tan A. Tan A kita kelompokkan dengan tan A, yang bilangan ini kita kelompokkan dengan yang bilangan. Maka dia menjadi tan A min setengah tan A sama dengan min 1 min setengah. Yang di sini positif karena dia pindah ruas, maka dia menjadi negatif. Di sini positif karena dia pindah ruas, maka dia menjadi negatif. Tan A min setengah tan A itu sama dengan setengah tan A, dan min 1 min setengah itu min 1 setengah. Maka nilai dari tan A adalah min 1 setengah dibagi dengan setengah. Min 1 setengah kita bagi dengan setengah, dan hasilnya adalah min 3. Sampai sini paham? Next, ke contoh soal yang nomor 10.
Diketahui sin A sin B sama dengan 1/4 dan A min B sama dengan pi per 3. Dengan A dan B adalah sudut lancip, tentukan nilai dari cos A plus B. Oke, untuk mencari cos A cos B kita pakai rumus cos cos sin sin. Nah, kita sudah punya modal sin sin berarti kita perlu mencari nilai cos cos karena belum diketahui. Dan untuk mencari nilai cos cos atau cos A cos B ini, nah kita lewat modal ini, A min B sama dengan pi per 3. Sama kayak tadi, A min B sama dengan pi per 3 itu sama atau bisa kita rubah menjadi cos A min B sama dengan cos pi per 3. Jadi kita punya modal cos A min B. Berarti kita pakai rumus cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B untuk mencari nilai dari cos A cos B. Langsung saja kita substitusikan. Cos A min B kita ganti dengan cos pi per 3, sin A sin B nya kita ganti dengan 1/4 sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Nah, cos pi per 3, pi tadi 180 dibagi 3 sama dengan cos 60. Cos 60 itu nilainya adalah setengah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Setengah sama dengan cos A cos B plus 1/4. Oke, tinggal kita pindah ruaskan. 1/4 kita pindah ruas ke kiri, dia menjadi negatif. Berarti setengah min 1/4 sama dengan cos A cos B. Maka kita peroleh nilai dari cos A cos B adalah 1/4. Oke, karena sudah diketahui cos A cos B sama sin A sin B, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Diperoleh cos A cos B nya 1/4 sehingga nilai dari cos A plus B sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Cos A cos B nya 1/4, sin A sin B nya adalah juga 1/4. Maka nilai dari cos A plus B adalah 0. Sampai sini paham? Contoh yang nomor 11 atau terakhir ya ini. Diketahui cos A cos B sama dengan 2/3 dan cos A plus B sama dengan 3/5. Dengan A dan B adalah sudut lancip. Tentukan nilai dari tan A kali tan B. Oke. Kita pakai rumus cos. Yang dicari adalah tan A kali tan B. Ingat, rumus tan adalah sin per cos. Karena di sini tan A ubah aja menjadi sin A per cos A dikali tan B, ubah aja menjadi sin B per cos B. Nah, ini kan bentuknya sudah ini menjadi sin A sin B cos A cos B. Karena kita punya modal ini cos A plus B, maka kita pakai rumus cos A plus B, yaitu sama dengan cos A cos B min sin A sin B untuk mencari nilai sin. Karena yang bawah sudah kita ketahui nilainya yaitu 2/3, maka kita perlu mencari nilai sin. Dan untuk memperoleh nilai ini kita dapatkan dari rumus ini berdasarkan yang diketahui tadi. Langsung kita masukkan atau kita substitusikan. Cos A plus B nya kita ganti dengan 3/5, cos A cos B nya kita ganti dengan 2/3, sehingga kita peroleh 3/5 sama dengan 2/3 min sin A sin B.
kita pindah ruas, sin A sin B nya kita pindah ruas ke kiri supaya dia positif, dan 3/5 kita pindah ke kanan. Yang awalnya positif dia menjadi negatif, maka nilai dari sin A sin B itu sama dengan 1/15. Caranya sama kayak tadi, disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena penyebutnya adalah 15, maka 2 ini kita kalikan dengan berapa? 5. Berarti artinya 10. Yang ini kita kalikan dengan 3. Berarti 10 min 9. 1 yang bawah 15. Oke. Yang dicari adalah tan A kali tan B. Langsung kita masukkan sin A sin B nya nilainya adalah 1/15, dan cos A cos B nya nilainya adalah 2/3. Kalau ada pembagian pecahan, ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Nah, menjadi seperti ini, 1/15 dikali 3/2. Ini kita balik ya, yang bawah kita balik. Yang aslinya 2/3 dia menjadi 3/2. Nah, ini bisa kita coret, 3 kita coret, 15 kita coret, maka dia menjadi, ini tinggal sisa 1/5. 1/5 dikali 1/2 sama dengan 1/10. Maka nilai dari tan A kali tan B itu adalah 1/10. Sampai sini paham? Contohnya sudah bervariasi, baik yang di PPT-nya Pak Syaifuddin maupun di PPT-nya saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanya di GC atau di WA, boleh, terserah. Ingat, tata cara bertanya, salam, dan sebutkan nama dan kelas. Mungkin hari ini kita belajar itu saja. Minggu depan kita ganti bab, kita belajar perkalian trigonometri. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.